pertanyaan yang bagus sekali nih, Masya Allah. Berkaitan kalian apa? Kalian doa. Doa nalikanipun tiang menika sida. Doanipun nggih supados napa wau arwahipun lurus nggih. Boten belak-belok semanten ugi supados dipun jembaraken apa? Kuburipun. Terus memang Bapak Ibu wonten hadis riwayat Imam Ahmad dipun jelasaken pilih nalikanipun tiang menika ajeng seda, nek tiang ingkang beriman menika kedatangan para malaikat, nazala malaikatun minas sama bidul wujuh. Kalau orang beriman itu mau meninggal dunia, maka akan ada malaikat yang turun dari langit yang wajahnya itu putih berseri-seri, ka'annahu syams, seperti apa? Seperti cahaya matahari. Turun dari langit, ternyata membawa kain kafan, ma'ahum al-kafan wal hanud. Ternyata para malaikat ini membawa kain kafan dari surga yang berwarna putih dan wewangian dari surga. Nah, ketika malaikat turun dari langit, para malaikat yang membawa kain kafan menika, terus ia jelisu madal basar. Para malaikat tadi menunggu sejauh mata memandang. Baru setelah itu Baru setelah itu yakti malakul maut, datang malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat yang turun dari langit itu bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat yang khusus membawakan kain kafan dan wewangian dari surga. Nah, ketika malaikat datang dan mau mencabut nyawa orang yang beriman, maka malaikat mengatakan, ya ayuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Niki diperintahkan, wahai ruh jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Ya ayuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Akhirnya apa, Pak? Ngendikanipun Kanjeng Nabi, rohnya orang beriman keluar seperti apa? Mudahnya air yang keluar dari ceret. Ceret ini kan kita menuangkan toyo nggih, saking ceret ini kan gampil nggih, gampil sur ngoten. Terus lembut. Kalau nyawanya orang beriman itu dicabut dengan lemah lembut. Benten nek tiang kafir dicabut paksa, keras. Nah, ketika dicabut oleh malaikat maut, napa Pak Bu? Akhirnya napa? Ketika dicabut malaikat maut, kemudian belum diambil, belum dipegang oleh malaikat maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang menunggu tadi. Malaikat yang wajahnya putih, yang membawa kain kafan dari surga, langsung diambil. Tidak membiarkan sekejap pun di tangan malaikat pencabut nyawa. Langsung diambil, diletakkan di kain kafan yang ada wewangian surga menika. Sehingga apa Pak Bu? Sehingga keluarlah dari roh menika, Masya Allah, ini roh siapa kok harum sekali, paling harum sendiri. Nah, akhirnya pun napa Pak Bu? Ketika roh sampun keluar menika, akhirnya pun mlebet alam barzah. Mlebet apa? Alam barzah. Alam barzah niku alam kubur. Jadi sama malaikat dibawa nanti masuk ke alam kubur. Jadi setiap orang yang meninggal dunia itu masuk ke alam kubur.
meskipun meninggalnya dimakan harimau, dimakan buaya, atau mungkin jasadnya Fir'aun sampai sekarang kan masih ada nih. Meskipun nggak dikubur, tenggelam di lautan atau terbakar, itu tetap masuk alam barzah, alam kubur. Nah, tengah alam kubur menikah keadaan ini pun benten-benten itu alam gaib. Nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Sehingga napa? Ingkang saged merasakan nggih orang yang dikubur tersebut merasakan apa? Kuburnya lapang, merasakan kuburnya sempit. Terkadang enten ingkang napa Pak Bu menggali kuburan, Mas jari ini kuburannya dijembarake kok uji ajeg 2 kali 1 meter ngoten niki. Niku perkawis ingkang gaib Bapak Ibu nggih. Perkara yang gaib yang bisa merasakan hanyalah orang yang dikubur. Terus mungkin, Mas, ini katanya orang kafir itu kalau disiksa, kalau dicabut nyawanya katanya keras. Kok matinya biasa-biasa saja? Kok matinya bahkan ketika tidur, terus napa Pak? Meninggal begitu saja? Itu nih perkara yang gaib. Seandainya siksaan terhadap orang kafir diperlihatkan ketika meninggal dunia, pasti semua orang beriman, Pak. Pasti apa? Semua orang beriman. Sehingga apa? Sakaratul maut utawi proses dicabutnya nyawa niku nggih perkawis ingkang gaib. Yang bisa merasakan cuma napa? Yang bersangkutan, Sehingga napa? Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah Subhanahu wa taala niku pancen terus nggih dados termasuk doa niku nggih doa ingkang sae supados napa? Supados ruhipun menika lurus. Karena kalau rohnya orang kafir itu ditolak, nggak akan dibukakan pintu langit. Beda dengan rohnya orang yang beriman. Rohnya orang beriman itu akan ditempatkan di tempat yang tinggi, fi'iliyin. Beda dengan rohnya orang kafir, itu yang akan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Ditempatkan yang paling apa? Paling rendah. Sehingga menikah apa? Kesimpulanipun milih nikmat kubur lan siksa kubur menikah apa? Termasuk perkawis ingkang gaib, ingkang saged ngraosaken inggih menika ingkang bersangkutan yang hanya dikubur. Sing penting Bapak Ibu supados mengke slamet, mboten disiksa, sing penting saged jawab pertanyaan kubur. Pun hafal dereng niki? Pun hafal nggih? Sampun. Insyaallah sampun nggih. Enten pinten Pak Bu pertanyaan kubur? Wonten pinten? 3. Ingkang sepindah pertanyaanipun pripun? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabanipun Allah. Nomor kali pertanyaanipun Madinuka? Jawabanipun apa agamamu? Jawabanipun apa? Nggih, jawabanipun Islam. Terus nomor 3 pertanyaanipun apa? Wama nabiyuka? Siapa nabimu? Nggih, jawabanipun apa Pak Bu? Jawabanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu. Nah nek sampun niku mengke selamat. Nek tiang ingkang boten beriman niku sing saged jawab senes hafalan nggih. Enten ingkang Mas engko le sesuk nek bapak meninggal aja lali contekane disempitke teng kain kafan. Ku nek ditangleti malaikat iso maos ngoten nggih. Niku sing saged jawab senes hafalan.
ning iman lan ngamal soleh. Sing sregep napa ngibadahipun ingkang imanipun kuat, insyaallah napa Pak Bu saged jawab. Benten nek tiang munafik ketika ditanya man rabbuka, sapa pangeranmu? La adri. Apa Pak jawabannya? Saya tidak tahu. Ditanya madinuka, apa agamamu? La adri. Ditanya siapa nabimu sami? La adri. Nek ditanya jawabannya enggak tahu, langsung yudrobu bimit rokok, langsung apa Pak? Dipukul oleh malaikat. Dipukul oleh malaikat sekeras-kerasnya sehingga teriak sekencang-kencangnya. Semuanya mendengar kecuali dua golongan, jin dan manusia. Nah, sehingga niku ada kubur ingkang napa? Ingkang perkawis ingkang gaib. Adapun Bapak berkaitan dengan diluaskannya kubur, memang ada hadis riwayat At-Tirmidzi ingkang napa? Ingkang dipun jelasaken riwayat Tirmidzi ingkang hadis menika dipun hasanaken dening para ulama nggih. Pilih hadis menika idza kubiral mayyit aw ahadukum atahu malakani sawadani arzaqani. Niki. Apabila mayit sudah dikuburkan, maka akan didatangi dua malaikat. Malaikat yang satunya hitam dan satunya biru. Malaikat napa niku? Malaikat ingkang wernanipun satu hitam satu biru, malaikat napa? Munkar dan Nakir. Akhiripun apa? Bertanya tentang pertanyaan kubur niku wau. Ketika bisa menjawab napa Pak Bu, kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan kepadanya tidurlah seperti pengantin baru. Dan nanti ketika bangun itu ya ketika apa? Hari kebangkitan, hari kiamat. Apabila orang munafik maka tidak bisa menjawab. Akhirnya pun apa? Dikatakan kepada bumi, himpitlah. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan ia akan merasakan adab kubur sampai bangun bangkit dari kuburnya. Hadis riwayat Tirmidzi ingkang hadis menika derajatipun hasan. Terus memang enten ingkang diluaskan kuburnya dan ada yang dihimpit dalam kuburnya. Wallahu taala a'lam. Kata nih Pak nggih?